kami ingin mendapatkan pelatih yang terbaik, betul-betul hatinya untuk Indonesia. Kapok dengan Kluivert, PSSI kini cari pelatih yang mau tinggal di Indonesia. PSSI tampaknya benar-benar belajar dari kegagalan era Patrick Kluivert saat menangani timnas Indonesia. Federasi kini tak ingin lagi berjudi dengan pelatih yang enggan menetap dan terlibat penuh di Indonesia. Kluivert dinilai sebagai perjudian yang tak berbuah manis di masa kepemimpinan Erick Thohir. Selain gagal membawa timnas Indonesia melaju ke Piala Dunia 2026, kehadiran pelatih asal Belanda itu juga tidak pernah benar-benar menyatu dengan lingkungan sepak bola nasional. Selama masa jabatannya, Kluivert lebih sering berada di luar negeri dan nyaris tidak membangun kedekatan dengan ekosistem sepak bola Indonesia. Situasi tersebut memuncak saat timnas Indonesia menjalani laga putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 di Arab Saudi. Kala itu, Kluivert bersama staf kepelatihannya memilih menjaga jarak dari tribun supporter Indonesia, sebuah gestur yang dinilai memperlebar jurang emosional antara pelatih dan publik. Sejak ditunjuk pada Januari, Kluivert juga disebut hanya beberapa hari berada di Indonesia sebelum kembali ke negaranya. Pengalaman itu membuat PSSI kini mengambil sikap tegas. Federasi menginginkan pelatih baru yang benar-benar menaruh hati untuk Indonesia dan bersedia mencurahkan waktunya di tanah air. Anggota Exco PSSI, Endri Erawan, menegaskan bahwa pelatih berikutnya harus all out dan lebih banyak berada di Indonesia dibanding negara asalnya. Bahkan PSSI membuka kemungkinan sang pelatih pindah dan menetap di Indonesia agar bisa berkontribusi dalam pengembangan pelatih lokal. Sejalan dengan arah kebijakan tersebut, nama John Herdman mulai mencuat ke permukaan. Meski relatif masih asing bagi publik sepak bola Indonesia, rekam jejak Herdman justru dinilai selaras dengan kriteria baru PSSI. Pelatih asal Inggris itu dikenal memiliki komitmen kuat dalam membangun tim nasional, terutama saat menangani Kanada hingga tampil di Piala Dunia. Media Inggris Sky Sports melaporkan bahwa Herdman telah masuk dalam radar serius PSSI dan bahkan disebut sudah menjalani tahapan wawancara dengan perwakilan federasi. Pengalamannya di level internasional, termasuk membangun fondasi jangka panjang tim nasional, menjadi nilai jual utama di tengah keinginan PSSI mencari sosok pelatih yang bukan sekadar nama besar, tetapi juga mau hadir dan hidup bersama sepak bola Indonesia. Jika rumor ini berujung kenyataan, penunjukan Herdman bisa menjadi sinyal kuat bahwa PSSI kini mengutamakan komitmen dan kehadiran penuh, bukan lagi sekadar reputasi besar tanpa keterikatan emosional dengan merah putih. Bursa pelatih memanas, PSSI sisakan 2 nama untuk timnas Indonesia. Proses pencarian pelatih baru timnas Indonesia kini benar-benar memasuki babak penentuan. Setelah lebih dari 2 bulan kursi pelatih kepala kosong, PSSI akhirnya mengerucutkan kandidat pengganti Patrick Kluivert menjadi 2 nama terakhir yang dinilai paling memenuhi kriteria federasi. Anggota Komite Eksekutif PSSI Sumarji mengungkapkan bahwa pada awalnya federasi membidik 5 pelatih untuk diwawancarai. Namun dalam pelaksanaannya hanya 4 kandidat yang hadir memenuhi undangan. 1 pelatih memilih menolak datang, sementara dari 4 yang diwawancarai, 2 lainnya akhirnya tersingkir setelah melalui proses evaluasi mendalam. Seleksi dilakukan secara serius dan terstruktur di Inggris. Delegasi PSSI yang terdiri dari Direktur Teknik Alexander Sweers, 2 anggota Exco Endri Irawan dan Muhammad, serta penasihat teknik Jordi Cruyff, terlibat langsung dalam sesi wawancara yang berlangsung sekitar 2,5 jam. Dalam pertemuan tersebut, PSSI tidak hanya menggali aspek taktik dan filosofi bermain, tetapi juga visi jangka panjang para kandidat, termasuk kesiapan mereka membawa timnas Indonesia bersaing di level Asia hingga menembus Piala Dunia 2030. Menurut Sumarji, penyaringan ini dilakukan untuk memastikan pelatih terpilih benar-benar sejalan dengan arah pembangunan tim nasional. Faktor pengalaman internasional, kemampuan mengelola pemain, serta kesanggupan bekerja dengan target jangka menengah dan panjang menjadi penilaian utama. Karena itu, meski tinggal 2 nama, PSSI memilih tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan akhir. Terkait waktu pengumuman, PSSI masih menunggu momentum yang tepat. Rapat Exco penentuan pelatih baru direncanakan berlangsung setelah SEA Games 2025 rampung. Selain itu, federasi juga menunggu kepulangan Ketua Umum PSSI Erick Thohir, yang saat ini masih menjalankan agenda kenegaraan di Thailand. Dengan kondisi tersebut, pengumuman resmi pelatih timnas Indonesia diperkirakan baru akan dilakukan pada awal Januari 2026.
Sebagai informasi, jabatan pelatih kepala Timnas Indonesia telah kosong sejak pertengahan Oktober 2025. PSSI memutus kerjasama dengan Patrick Kluivert setelah pelatih asal Belanda itu gagal membawa skuad Garuda melangkah lebih jauh di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sejak saat itu, federasi bergerak mencari sosok baru yang dinilai mampu membawa stabilitas, sekaligus lompatan prestasi bagi Timnas Indonesia. Kini, dengan hanya 2 kandidat tersisa, publik tinggal menunggu keputusan Exco PSSI. Siapapun yang terpilih nantinya akan langsung dihadapkan pada tantangan besar, mulai dari agenda FIFA Matchday hingga membangun fondasi kuat menuju target jangka panjang Timnas Indonesia. Kein van Auvelen, kiper Eropa keturunan Indonesia yang patut dipertimbangkan PSSI. Nama Kein van Auvelen mulai mencuat sebagai salah satu kandidat penjaga gawang masa depan Timnas Indonesia. Kiper muda berusia 22 tahun itu dinilai memiliki profil ideal untuk menjadi solusi jangka panjang di bawah Mister Garuda, terutama dalam mengatasi persoalan bola mati yang kerap menjadi titik lemah. Bermain reguler di kasta tertinggi Liga Belanda bersama FC Volendam, Kein memiliki postur menjulang setinggi 199 cm, sebuah keunggulan fisik yang jarang dimiliki kiper Indonesia saat ini. Kombinasi tinggi badan, refleks, serta pengalaman bermain di Eropa membuat namanya mulai dilirik sebagai aset potensial untuk memperkuat pertahanan timnas. Kein lahir di Zaandam, Belanda, dan memiliki garis keturunan Indonesia dari sang nenek yang lahir di Surabaya, Jawa Timur. Status tersebut membuatnya memenuhi syarat untuk membela Merah Putih melalui jalur keturunan, serupa dengan kasus Maarten Paes yang juga memiliki ikatan kelahiran keluarga di Indonesia pada era Hindia Belanda. Pada musim 2025-2026, Kein tampil konsisten sebagai kiper utama FC Volendam dengan catatan 16 penampilan. Ia dikenal memiliki kemampuan distribusi bola yang baik, nyaman bermain dengan kaki, serta pengambilan keputusan yang cepat saat membangun serangan dari lini belakang. Karakter ini sejalan dengan tuntutan sepak bola modern yang mengharuskan kiper aktif dalam fase build-up. Keunggulan fisik Kein diyakini dapat memberi dampak signifikan bagi Timnas Indonesia. Duel udara di kotak penalti akan lebih aman, sementara ancaman bola mati lawan bisa diminimalkan. Kehadirannya juga berpotensi meningkatkan standar persaingan di posisi penjaga gawang, sekaligus mendorong perkembangan kiper lokal seperti Nadeo Argawinata dan Hernando Ari Sutaryadi. Menariknya, talenta Kein van Auvelen juga disebut-sebut menarik perhatian klub-klub besar Belanda. PSV Eindhoven dan Ajax Amsterdam dikabarkan memantau perkembangannya, sebuah sinyal bahwa kualitas sang kiper berada di level yang diperhitungkan. Kein sendiri mulai bergabung dengan tim senior FC Volendam pada Juli 2022. Ia sempat mencuri perhatian saat membela Jong FC Volendam dengan predikat Speler van de Week di Tweede Divisi. Debutnya bersama tim senior Volendam terjadi pada musim 2023-2024 dalam laga melawan Go Ahead Eagles di Eredivisie. Kini, sorotan tertuju pada langkah PSSI. Apakah federasi akan bergerak cepat untuk menjejaki proses pemanggilan Kein van Auvelen? Kehadiran kiper keturunan ini berpotensi menjadi fondasi penting bagi masa depan lini pertahanan Timnas Indonesia.